Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut di sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hari-hari ini kita akan dibawa untuk menghadapi segala sesuatu yang kadang tidak mengenakan dalam hidup kita, ya. Tapi ini tantangan dalam hidup kita untuk apakah, ya, tantangan dalam hidup kita, apakah kita akan menjadi tetap kokoh di dalam menghadapi segala sesuatu yang ada ini. Kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, mungkin kita ngomong begini, oh, kalau model begitu, kita akan menjadi kokoh, gitu ya. Kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kemudian kita hari-hari ini karena kita belum mengalami apapun, ya, penganiayaan, ketelanjangan dan sebagainya, mungkin kita akan ngomong begini, oh, aku tetap percaya Yesus akan menjadi kekuatan dan penolong dalam hidup saya, karena kita dalam kondisi masih aman, ya. Tetapi kita akan melihat, ya, kepercayaan iman kita, ya, ketergantungan kita kepada Yesus itu bukan dalam kondisi yang aman, gitu ya. Kalau kondisi yang aman ini mungkin kita mampu, gitu ya. Tapi kondisi yang tidak aman, ya, tadi ada satu lagu itu yang dinyanyikan itu, ya, untuk kita akan tetap menjadi kokoh. Mungkin kita ngomong gini, oh, mungkin hari-hari ini belum ada kelihatan penganiayaan itu dan lain sebagainya. Tapi saudara, pada waktu kita dalam persoalan dan masalah yang sepele, ya, sepele saja. Saya kasih contoh saja yang sepele saja, ya. Waktu mungkin keuangan kita sudah mulai menipis, sedangkan kebutuhan lebih besar, ya. Apakah kita tetap mempercayai Yesus Tuhan dan Raja kita, tidak? Atau kalau kita mulai membawa satu ketidaknyamanan dalam rumah kita. Ketidaknyamanan itu begini. Nah, ini juga kadang-kadang terjadi dalam hidup saya, ya. Saya mulai agak sedikit marah dengan anak-anak kalau anak-anak mulai aneh-aneh. Kamu ini begini, ribut sekali. Kenapa? Kita tegang, ya. Itu baru soal sepele. Kita tidak perlu berbicara tentang ketelanjangan atau orang mau bunuh kita dan sebagainya, gitu ya. Kita hanya lihat dulu di sekitar kita yang kita hadapi. Pada waktu kita stres dan tegang, ya, dalam kondisi tidak ada uang, ya, sebetulnya itulah, ya, mau melihat apakah kita tetap percaya bahwa Yesus ada dalam hidup kita, tidak. Ya. Karena kalau kita nunggu sampai penganiayaan dan lain sebagainya, oh, kita ngomong bahwa saya kuat, saya bisa.
Tetapi masalah keuangan sepele saja kadang-kadang kita tidak mampu, ya. Ini sebetulnya tanda-tanda iman dan percaya kita, kepercayaan kita, ketergantungan kita pada Yesus itu sebetulnya berkurang. Kalau menghadapi orang-orang yang kadang-kadang kita sudah baik dengan mereka, ya, tapi tiba-tiba kita sudah penuh dengan kebaikan, tapi tiba-tiba wajahnya mereka cemerut, ya. Apakah kita tetap mengatakan Tuhan, terima kasih Tuhan, ya, terima kasih Tuhan, karena Engkau tetap baik dan bertanggung jawab mengasihi saya, sekalipun orang itu, ya, wajahnya tetap cemerut, tapi saya tetap mengasihi dia. Apakah kita mampu mengatakan seperti itu? Tidak, gitu ya. Karena kalau kita mampu mengatakan seperti itu, maka kita akan tetap tahu, gitu ya, bahwa Yesus itu tetap ada dalam hidup kita. Ini waktunya, ya, kita tidak harus menunggu, ya, menunggu penganiayaan besar-besaran baru kita percaya Yesus. Tidak. Tapi hari-hari kondisi keadaan di sekitar kita yang kadang-kadang tidak mengenakan ataupun yang mengenakan, ketergantungan kita kepada Kristus Yesus Tuhan itulah yang membawa kita bisa tetap bertumbuh dalam iman kita. Lagi kalau kita mungkin seperti penjahat, ya, penjahat yang di sebelah kiri ataupun sebelah kanan, gitu ya. Mungkin kalau kita sebelah kiri kita masih mengomel-mengomel, ya oke lah. Tapi kalau yang sebelah kanan, kan dia sudah tahu dia sudah mau mati, ya, kesempatan terakhir, gitu ya. Dia berpikir begini, Tuhan, ingatlah akan aku, ya. Kalau engkau apa? Di tamat di Firdaus, ya, atau di surga, ingatlah akan aku. Ya. Ini kesempatan terakhir. Saya mau bawa kepada kita begini. Mampukah mengakhiri bulan Januari dan memasuki bulan Februari itu, ya, pikirkan bahwa apa? Ini adalah kesempatan terakhir dalam hidup saya. Sehingga pada waktu kita berpikir untuk kesempatan terakhir, maka akan membawa kita, ketergantungan kita kepada Kristus itu semakin nyata. Karena kalau tidak, kita akan berpikir begini, masih lama, ya. Ini Tuhan datang kan, tidak ada orang yang tahu. Dia kan datang, firman Tuhan berkata, datang seperti pencuri. Betul, memang. Kita memang ngomong begitu. Tetapi, kadang-kadang karena kita berpikir datang seperti pencuri, jadi kita pikir masih lama. Yang tahu kedatangan Yesus itu adalah Bapa. Kita ini tidak tahu. Jadi, jangan terlalu banyak omong tentang kedatangan Yesus. Jangan banyak omong tentang kedatangan Tuhan. Jangan banyak omong tentang terangkat dan sebagainya. Nikmati saja, bisa makan minum santai saja. Adalah dampak daripada perkataan kita yang menganggap santai, ya, itulah akhirnya seperti penjahat di sebelah kiri itu berkata begini, kalau kamu anak Allah, ya, mari turunkan kita sama-sama, selamatkan dirimu dan selamatkan juga kami, bebaskanlah kami. Biarlah kayaknya kayak apa ya, sulap, ya, sulap itu begitu, di rantai, tiba-tiba sudah muncul di mereka sana, atau di Hesni sudah muncul di sana. Woi ini loh, saya anak Allah. Woi ini loh, saya diselamatkan oleh Yesus, anak Allah. Ya, ya. Sekarang ini sudah tidak seperti itu, ya. Sekarang ini sedang dilihat, Tuhan sedang melihat iman kita, sehingga kita harus belajar untuk mempercayai bahwa inilah waktu yang ada, sisa-sisa yang ada. Ya, kita tidak main-main dengan kondisi keadaan yang ada, karena kita tidak tahu. Ya, pada waktu kita bersantai-santai, ya, terus pada waktu kita santai, kemudian tiba-tiba terjadi kejengkelan dalam hati kita. Ada masa penganiayaan dalam hidup kita, bukan masa penganiayaan kita dibunuh dan sebagainya, tidak. Tapi persoalan-persoalan sepele
dengan tetangga, dengan saudara, sanak famili, suami, istri, ya, teman, tiba-tiba kita mulai merasa sakit hati, ini secara tidak langsung ya, ini penganiayaan secara tidak langsung. Kemudian kita sakit hati, kita tidak percaya bahwa Tuhan akan sanggup membela kita. Tuhan tidak bisa, Tuhan. Tuhan, kau tidak bisa membela saya, Tuhan. Hati saya ini teriris-iris orang itu. Kemarin saya bawa kopi sama Ibu Ripka. Tapi Ibu Ripka punya perkataan tidak mengenakan hati saya. Tuhan, kamu tidak tahu, Tuhan. Kalau kamu tahu seperti saya, Tuhan, pasti kamu juga akan menjadi Tuhan. Ya. Padahal saudara tidak tahu bahwa Yesus itu betul-betul dihajar lebih daripada itu. Tapi gara-gara kitanya sudah memberi kopi, sebungkus kopi, kemudian orang itu tanpa sadar dia mengatakan hal yang negatif, kemudian kita sakit hati. Saudara perhatikan baik, itu penganiayaan yang secara tidak langsung. Apakah kita berkata, Tuhan, aku mengucap syukur. Aku tahu bahwa perkataan mereka tidak akan pernah menusuk hati saya. Ya. Ataukah kita tetap terus berpikir bahwa tunggu ya. Besok saya tidak akan jemput. Besok saya tidak akan pernah bonceng Ibu Ripka lagi. Ya, ini contoh saja. Atau apa saja yang kita mau lagi, nanti kebanyakan orang akan berpikir bahwa kalau di ayat yang ke-37-nya itu paling enak, saudara. Di situ dikatakan ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh sebab Dia yang mengasihi kita. Kalau kata-kata itu sesuatu yang membuat kita dalam kenyamanan, dalam kenikmatan. Kenapa? Kita adalah orang-orang pemenang. Tuhan akan bertanggung jawab. Tapi proses kehidupan kenyataannya ada ini sebagai seorang pemenang itu adalah apa? Tetap bahwa Tuhan ada di dalam hidup saya. Tuhan sudah mati menggantikan saya. Tuhan Yesus Kristus ya dianiaya karena saya, sehingga membawa saya hidup dalam kemenangan. Sehingga pada waktu orang-orang mau membuat kita rasa tidak nyaman, ya, orang-orang mempengaruhi kita untuk kita masuk dalam jurang, itu tidak akan membawa kita dalam sakit hati. Orang mau mengintimidasi kita, itu tidak membawa kita dari menjadi kecewa. Contohnya begini, hei kamu sembahyang, kamu punya uang juga tidak ada, mau beli beras tidak ada, mau buat beli ini dan lain sebagainya tidak ada, ya. Anak-anak menangis, ya, mau melihat kalau pas anak-anak menangis, kemudian saudara sanak famili tetangga ibu sekali ya orang ini, anaknya terlalu banyak, menangis saja, ya. Terus kemudian pada waktu kita tidak sadar, kita mulai menjadi kecewa dengan orang-orang itu, maka disitulah kita tidak mempercayai bahwa sebenarnya Tuhan bertanggung jawab itu. Tapi kalau kita sadar bahwa tetap saya tahu Yesusku menjadi kekuatan dalam hidup saya. Saya tidak boleh menjadi kecewa dengan perkataan-perkataan yang tidak membangun itu. Karena saya tahu bahwa Tuhan sedang memelihara hidup saya dan anak-anak saya. Apa saja yang orang mau lecehkan dalam hidup kita ataupun dalam setiap tugas pekerjaan kita, mampukan dan nikmati bahwa Yesus sudah memberikan kemenangan dalam hidup saya. Karena kalau tidak, kita akan menjadi kecewa dan stres. Ayat 36 itu katakan, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai apa? Domba-domba sembelihan. Sekali lagi, percaya dalam kita sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, itu kita seperti apa? Domba-domba sembelihan. Artinya domba-domba yang siap untuk dipotong. Nikmati saja gitu ya, bahwa Tuhan, aku percaya kepadamu, apa saja kondisi keadaan yang ada ini, Tuhan tidak pernah melepaskan saya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, ya. Dan ini akan mengokohkan hidup kita. Apa saja yang saat ini sedang menimpa hidup kita,
Jangan berpikir bahwa tunggu penganiayaan dulu baru kita akan katakan, Tuhan aku percaya kepadamu, Tuhan. Dan kita mulai berteriak bahwa mengakui bahwa Tuhan aku percaya. Bukan itu. Ya. Hal-hal sepele yang sekarang ini terjadi di sekitar kita, di dalam rumah tangga kita, inilah akan mempengaruhi kita, membuat kita apakah kita percaya bahwa Yesus ada bertanggung jawab dan kita tidak. Jangan nunggu sampai penganiayaan, orang mau bunuh kita, gitu ya. Orang mau telanjangi kita. Oh, kalau yang itu mungkin menanti seperti itu bisa saja tidak terjadi, gitu ya. Tapi kondisi keadaan di sekitar kita itulah yang kadang-kadang akan mempengaruhi kita. Apakah kita hari-hari ini tuntutan untuk percaya Yesus bertanggung jawab untuk kita tidak? Karena kekristenan saat ini semakin semakin memudar dengan dengan situasi dan kondisi yang ada. Banyak gereja hari-hari ini gereja rumah, gitu ya. Tapi kokohkan dan kuatkan kalau hari ini kita masih ada untuk beribadah, akan membawa kita untuk tetap melihat bahwa Tuhan, tanganmu tetap ada dalam hidup saya. Ya. Hal-hal yang mempengaruhi, ya, itu tidak akan menggoyahkan hidup saya. Artinya, besok bulan Februari ini kalau tiba-tiba ada goncangan dalam pekerjaan, tetap katakan bahwa Tuhan kalau pembela saya. Ya. Jangan sampai kita juga emosi dengan orang-orang yang mengecewakan kita. Tapi kuatkan dan teguhkan hati kita. Ya, apa saja yang hari-hari sedang menggoncangkan hidup kita, kita harus tetap tahu bahwa Yesus yang menjadi kekuatan hidup saya. Dia yang beri saya kemenangan. Tidak ada yang beri kemenangan dalam hidup saya lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang itu begini, saudara. Saya pernah kasih ilustrasi. Saudara pernah lihat petinju? Ya, petinju ya. Orang tinju, kebetulan petinju ini punya istri. Setelah dia tinju, dia menang. Dia mungkin dikasih hadiah. Tapi sampai di rumah, dia kasih uangnya sama hadiahnya itu kepada istrinya. Kalau dia tidak kasih istrinya, kebetulan dia punya anak, dia kalungkan, dia punya medali itu ataupun sabuknya, sabuknya itu dia kalungkan dulu ke anaknya atau ke istrinya dulu. Dia sayang istrinya, kemudian dia kalungkan itu. Kemudian dia ganti lagi, dia sayang anaknya, dia kalungkan sabuk itu ke anaknya. Saudara, yang marahnya begini. Apa istrinya main tinju? Istrinya tinju tidak? Ikut tinju tidak? Tidak. Anaknya? Tidak. Anak dan istrinya tidak ikut tinju, tapi mereka juga merasakan menikmati kemenangan. Jadi dia lebih daripada pemenang, dia tanpa tinju dia lebih. Demikian juga dengan kekristenan kita, saudara. Yesus itu sudah bertanding, dia mengalahkan iblis, dia perang, dia hancur, ya, dia hancur bahkan sampai di atas kayu salib itu kan hancur-hancuran betul. Tapi yang menikmati kemenangan bukan hanya Yesus. Waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, dia menang. Tapi kita yang percaya Yesus itu juga menikmati.